Pak Siap, Ibu siap. yang kami hormati, selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai buku panduan Fiser BKD mengenai dosen. Kami persilahkan kepada Mas Alfian untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Santi. Izin share screen Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya jaring saya? Jelas, ya, sudah jelas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada Bu Santi, Mas Mahendra, dan Mas Tito yang ada di depan ya. Perkenankan saya untuk mempresentasikan panduan pengguna untuk dosen. Tadi sudah di-share ya oleh Mbak Puput link untuk melakukan downloading materi sekaligus panduan pengguna untuk Sister BKD. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan panduan pengguna untuk user group dosen. Nah, jangan salah sebelum saya mulai ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun di file name itu ada, di situ sudah ada untuk dosen, pengelola dan seterusnya. Jangan lupa saat membuka pastikan yang ada di bawah ini tulisannya itu untuk dosen. Jadi takutnya nanti kalau maunya Bapak Ibu buka kemudian ada ketidaksinkronan gambar manual dengan sister BKD-nya kemudian bingung gitu. Jadi pastikan panduan penggunanya itu untuk dosen. Oke. Kemudian sebenarnya apa saja yang menjadi tanggung jawab dosen saat mengakses aplikasi sister BKD? Jadi ada dua, mostly ya secara umum. Yang pertama adalah melengkapi portofolio dosen, karena ini wajib. Mengapa? Karena kebanyakan keluhan pengguna, terutama pengguna dosen ya, untuk BKD, aplikasi BKD adalah data tidak muncul. Nah, saat kita cek, ternyata kebanyakan dari mereka yang mengeluh seperti itu karena tidak melengkapi portfolio. Jadi diharapkan sebelum mengisi laporan BKD, pastikan melengkapi portfolio dosen terlebih dahulu. Kemudian baru melengkapi laporan kinerja. Nanti menunya ada di sebelah kiri, Bapak Ibu. Jadi mengisi portofolio dulu, baru di bawah itu ada laporan kinerja. Kemudian fitur apa saja yang ada di aplikasi Sister BKD itu ada 3, ya. Yang pertama adalah registrasi dan login aplikasi Sister. Kemudian portfolio dosen, dan yang terakhir layanan BKD. Jadi di sini saling melengkapi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama itu registrasi dan login. Jadi pastikan bisa login dulu. Kalau umpamanya tidak bisa login ya registrasi. Kemudian setelah itu mengisi portofolio baru layanan BKD. Nah, yang pertama adalah pengisian atau registrasi ya, pengisian. Kalau umpamanya kita mungkin bukan ya, mungkin kita ya, misalnya kita sebagai dosen baru mungkin belum ada akun Sister BKD, maka tampilannya itu di awal akan seperti ini ya, akan seperti ini. Jadi di situ ada form login gitu, ada username, password. Di bawah tombol login sebelah kanan bawah itu ada satu link untuk melakukan registrasi, yaitu ada tulisan di situ belum memiliki akun, daftar di sini. Bisa diklik itu Bapak Ibu, yang warnanya itu biru, daftar di sini. Kemudian setelah kita klik, nanti akan diarahkan ke halaman registrasi, yaitu Bapak Ibu akan diminta memasukkan NIDN atau NITK-nya ya. Kemudian email aktifnya dimasukkan di situ. Kemudian klik tombol daftar. Saat Bapak Ibu melakukan klik tombol daftar, maka proses registrasi dan aktivasi akun akan dilakukan menggunakan email tersebut. Nah, jika sudah registrasi dan sudah mendapatkan akunnya, username, password, maka silahkan isi di field di form ya, username dan password di situ. Kemudian kalau umpamanya Bapak Ibu lupa, bisa klik juga lupa password di sebelah kiri bawah di situ. Kalau umpamanya sudah yakin, silahkan klik login, kemudian Bapak Ibu akan masuk ke aplikasi Sister BKD. Dan ini saya tekankan sekali lagi, tadi sudah saya ulangi 2 kali ya, tapi karena ini sering terjadi, ini untuk istilahnya mitigasi kesalahan yang berulang lah ya. Jadi dosen diharapkan untuk mengisi portfolio terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam layanan BKD, yaitu pelaporan kinerja. Mengapa? Karena beberapa data yang telah diisi itu akan divalidasi terlebih dahulu oleh admin sebelum dapat digunakan pada penarikan data pelaporan kerja.
Jadi harus dipastikan portfolio itu terisi. Nah, bagaimana kita mengisi portfolio? Di menu sebelah kiri itu sebenarnya ada banyak menu ya Bapak Ibu ya. Ada menu profil, kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, penunjang maupun reward. Nah, itu semua adalah menu portfolio kita sebagai dosen. Nah, portfolio itu apa? Portfolio itu adalah data yang berkaitan dengan data pokok, data tridharma perguruan tinggi dan penunjangnya. Sebelum masuk ke layanan BKD, dosen itu diharapkan untuk mengisi portfolio terlebih dahulu. Data portfolio dapat diisi kapanpun tanpa batas waktu. Misalnya, dan ini saran dari kami ya, misalnya Bapak Ibu ada paper misalnya yang sudah terpublish atau apa baru saja terpublish, silahkan langsung update di situ. Ada penghargaan yang baru saja dapat gitu ya, misalnya menang lomba A, B gitu ya, dimasukkan di situ langsung. Agar apa? Agar selalu update datanya. Kemudian misalnya ada kesalahan, silahkan langsung di-update di situ juga. Nanti update data tersebut nanti akan divalidasi oleh operator perguruan tinggi, kemudian baru kalau mau di ACC akan langsung update di situ. Contoh misalnya ini, untuk menu profil gitu. Setelah portofolio diisi oleh user, terdapat beberapa data yang harus melalui proses validasi oleh admin. Berikut merupakan data yang harus melalui proses validasi. Yang pertama adalah menu profil, terutama untuk sub data pribadi, jabatan fungsional, kepangkatan, dan penempatan. Nah, untuk ini kita harus, kita bisa mengisinya, tapi nanti akan divalidasi oleh admin, ya, admin perguruan tinggi. Kemudian ini ada menu kualifikasi. Nah, kualifikasi itu ada sub menu pendidikan formal. Saat kita melakukan updating ini, nanti akan dilakukan validasi terlebih dahulu sebelum di-update gitu. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu merasa sudah melakukan update data, tapi ternyata waktu dilihat lagi itu kok belum berubah, itu berarti belum melalui proses validasi oleh admin. Kemudian selanjutnya adalah menu kompetensi. Nah, di menu kompetensi itu yang akan divalidasi itu adalah sertifikasi di situ. Kemudian selain pengisian portofolio secara mandiri oleh user, terdapat beberapa data yang diperoleh langsung dari PD Dikti. Jadi langsung diambil gitu. Berikut merupakan detail dari data tersebut. Contoh misalnya ada submenu pengajaran, bimbingan mahasiswa, dan pengujian mahasiswa. Untuk ketiga menu ini akan langsung diambil dari feeder. Ya, dari feeder itu akan langsung diambil. Di situ kemudian langsung diisikan di pelaksanaan pendidikan, terutama di 3 poin tersebut. Kemudian untuk layanan BKD, ya, jika kita sudah merasa mengisi portfolio kita dengan lengkap, maka kita baru istilahnya baru bolehlah masuk ke layanan BKD gitu. Menu layanan BKD itu apa? Nah, menu layanan BKD adalah menu yang memuat rekap kegiatan dan asesor BKD. Untuk melihat rekap kegiatan, user itu bisa melihat sub menu rekap kegiatan. Jadi di sini ya terlihat ini adalah tampilan di menu layanan BKD. Ini tampilan sebelah kanannya. Kalau sebelah kirinya itu kan menu ya. Nah, sebelah kanannya itu adalah layanan BKD-nya. Di situ akan terlihat semester ya, semester yang sedang dan telah berjalan, terutama yang harus kita ajukan gitu. Nah, di sini ada 2 tombol ya. Tombol pengisian rencana kinerja akan berwarna merah jika laporan kinerja itu belum diisi. Jadi misalnya belum diisi, dia akan warnanya merah. Kemudian untuk mengisinya, silahkan klik tombol kuning. Jadi di sini ada tulisan laporan kinerja. Nah, ini bisa diklik untuk mengisinya. Kemudian apabila tombol pengisian kinerja dan pengisian laporan kinerja berwarna merah, jadi dua-duanya itu warna merah dan bertulisan periode pengisian sudah lewat, maka pengisian kegiatan untuk periode semester tersebut telah ditutup. Contoh misalnya di sini ya, ada tulisan periode pengisian sudah lewat. Berarti ini sudah tidak bisa kita ubah gitu. Karena sudah lewat periode penilaian. Kemudian laporan kinerja. Jika kita klik tadi ya, tombol berwarna kuning di sini, kita klik, kemudian akan muncul laporan kinerja di situ. Nah, di laporan kinerja ini akan muncul menu yang banyak ya di situ, yaitu banyak sekali. Salah satunya adalah status dosen.
Nah, satu dosen itu adalah terdiri dari beberapa kategori, yaitu ada dosen, dosen tugas tambahan, di sini ya ada satu dosen itu, dosen tugas belajar. Nah, selain itu ada jabatan fungsional juga mempengaruhi syarat pelaporan. Jadi ada status dosennya seperti apa, ya. Kemudian ada jabatan fungsional. Jika jabatan fungsional kosong, maka tidak ada jenis kinerja kewajiban khusus pada rekap kegiatan. Apabila dosen memiliki tugas tambahan, maka jabatan akan terisi oleh jabatan yang dimiliki pada tugas tambahan tersebut. Pengisian status keaktifan tugas belajar dapat dilengkapi pada bagian tugas belajar terlebih dahulu. Jadi kalau umpamanya kita sedang melakukan tugas belajar, maka silahkan lengkapi di bagian tugas belajar. Jika data tersebut telah diisi, maka data akan ditampilkan jenis kinerja pelaksanaan pendidikan dan jenis kinerja pelaksanaan penelitiannya. Jadi ini adalah istilahnya workspace ya. Workspace jika kita ingin melakukan pelaporan kinerja. Jadi di sini ada ya, kita bisa klik tarik kinerja dari portofolio. Jadi misalnya kita ingin melakukan sinkronisasi, tinggal klik di sini. Oleh karena itu, mengapa saya rekomendasikan tadi mengisi dulu portofolio dulu, karena nanti akan menarik data dari portfolio itu untuk mengisi data-data yang ada di bawah sini. Ya, klik. Kemudian di sini ada informasi periode penarikan kinerja, penilaian, dan periode pengisian. Contoh di sini ya, ada penarikan kinerjanya itu 21 Maret sampai 31 Agustus. Penilaiannya itu kapan, periode pengisiannya itu kapan, di sini harus diperhatikan. Kalau umpamanya sudah lewat, maka tadi tombolnya nanti akan berwarna merah. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa menu. Ya, contoh di sini ada biodata, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kemudian terakhir itu simpulan. Nah, kita bisa melakukan klik ya untuk melihat data maupun menarik data dari portfolio yang sudah kita masukkan di submenu yang lain di atas tadi. Kemudian, nah di sini kalau umpamanya sudah ada ya, kita bisa mengisi. Kita bisa melihat biodata kita. Jadi untuk memastikan saja, make sure yang kita nilai itu adalah yang kita isi itu adalah milik kita. Karena siapa tahu Bapak Ibu sebelumnya itu login dengan user lain, akun lain, kemudian mungkin lupa logout atau nggak sadar, kemudian di situ yang diisi ternyata punya teman kita, itu kan malah jadi repot dari situ. Kemudian kalau umpamanya ada perubahan, bisa diupdate biodata di sini. Kemudian kita akan menuju menu yang pertama, yaitu pelaksanaan pendidikan. Di Dharma yang pertama ya. Data yang ada pada jenis kinerja pelaksanaan pendidikan merupakan data yang diambil dari portfolio. Yang tadi ya, Bapak Ibu, pelaksanaan pendidikan tadi, yang sebelumnya telah dilengkapi oleh user. Huruf besar pada bagian depan judul kegiatan menandakan poin dari klaim BKD-nya. Jadi ini ya, kita bisa kalau umpamanya dirasa, loh kenapa nggak keluar gitu. Nah, kita bisa melakukan sinkronisasi secara manual yang ada di sini. Klik gitu di sini. Kemudian di sini akan ada numbering di situ. A, B, C, D dan seterusnya. Contoh misalnya di sini itu G. Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka atau daring. RPS, perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah judul kegiatannya untuk pelaksanaan pendidikan. Nah, kemudian di sini ada keterangannya, data itu diambil dari menu apa gitu. Jadi kalau umpamanya kita ingin melakukan check-in, tinggal masuk ke menu ini gitu. Pelaksanaan pendidikan bahan ajar. Jadi kalau umpamanya di menu itu ada, tapi di sini nggak ada, nah tinggal diklik sinkronisasi ini. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan, di sini kita bisa menambah, misalnya kita untuk menambah data, misalnya ada tambahan bahan ajar, tinggal kita klik tambah, kemudian isi keterangannya itu seperti apa yang kita buat gitu di sini. Contoh misalnya untuk judul kegiatan pelaksanaan pendidikan adalah melakukan kegiatan pengembangan program kuliah, program daring dan seterusnya. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin menambahkan ya secara manual atau misalnya gagal sinkronisasi. Jadi di portfolio itu ada, tapi setelah kita sinkronisasi itu ternyata loh kok nggak muncul. Nah, itu bisa kita tambahkan secara manual di sini. Kemudian kategori kegiatan yang dipilih pada saat menambahkan data portfolio, jangan lupa itu adalah melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka. Jadi di sini
bisa kita isi kategori kegiatannya saat kita klik tambah di situ. Nah, pada setiap penambahan data portfolio dari jenis kinerja pelaksanaan pendidikan yang kosong, kategori kegiatan harus selalu disesuaikan dengan judul yang ada pada kinerja pelaksanaan pendidikan. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau umpamanya kosong itu biasanya sama dengan judulnya. Kemudian ini contoh misalnya sudah diisi, jadi seperti ini. Ini contoh misalnya kita sudah memasukkan contoh di sini nama judul bahan ajarnya, ini judul bahan ajar, kemudian bukti penugasannya ada SK, tanggal SK dan seterusnya, status dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan dinilai oleh asesor. Kemudian kita menuju menu selanjutnya, yaitu tridharma yang selanjutnya ya, kedua, yaitu penelitian. Nah, ini adalah contoh, tampilannya hampir sama Bapak Ibu sekalian, hanya poin-poinnya yang berbeda, disesuaikan dengan poin di sini, tridharmanya, yaitu di sini pelaksanaan pendidikan. Di poin B di sini tertulis hasil penelitian atau hasil pemikiran yang diseminasikan. Itu adalah judul kegiatan dari pelaksanaan penelitian tersebut. Kemudian sama seperti pelaksanaan pendidikan, data itu bisa dicek diambil dari mana. Sekali lagi, kalau umpamanya tidak ada di sini, tapi ada di portfolio, silahkan klik sinkronisasi. Nah, kemudian kalau umpamanya di pengabdian juga sama, hampir sama seperti penelitian, ya. Di sini akan muncul judul kegiatan, kemudian di sini keterangannya diambil dari mana, kemudian ada tombol sinkronisasi. Jadi kalau umpamanya tidak ada seperti apa, nah itu nanti bisa ditambahkan juga. Demikian juga untuk penunjang juga sama. Kemudian yang terakhir, menu yang terakhir adalah simpulan. Nah, simpulan ini adalah rekap dari nilai dari kegiatan yang telah diambil dari portfolio untuk semua jenis kinerja. Kalau tadi Prof. Eko sudah menjelaskan ya, substansi dari BKD, PO-BKD-nya. Nah, penilaian di sini, perhitungan di sini, rekap di sini sudah mengikuti dari PO-BKD tahun 2021 di situ. Nah, di sini ada keterangan di sini. Ada jenis kinerjanya. Tadi kinerjanya ada 1, 2, 3, 4. Pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, ini adalah rekapan ya, rekapan dari kinerja tadi. Kemudian di sini ada syaratnya ya. Contoh misalnya, kalau umpamanya ada yang detail misalnya, dia pelaksanaan penunjang seperti ini ada keterangannya minimal 9 SKS misalnya. Di sini tidak boleh kosong dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apabila status kewajiban BKD masih ada yang TM atau tidak memenuhi di sini, maka dosen tidak dapat menyimpan nilai secara permanen. Jadi di sini ada status M, TM, memenuhi dan tidak memenuhi. Jadi kalau umpamanya masih tidak memenuhi, maka kita tidak bisa menyimpan nilai secara permanen. Kemudian yang di sini adalah SKS BKD yang merupakan rekapan dari apa yang kita isi di kinerja tadi ya. Kemudian di sini ada kolom SKS lebih jika ada kelebihan SKS. Ya, jadi kita juga bisa melakukan claiming mana yang merupakan kelebihan SKS tadi di situ. Oke. Kemudian contoh ini ya. Oh ya, maka apabila status dosen merupakan dosen biasa, maka terdapat kriteria berikut yang harus dipenuhi. Jadi di sini misalnya ada kriteria khusus dan seterusnya, itu akan keluar di sini. Kemudian untuk memenuhi kewajiban BKD, user dapat menambahkan nilai pada jenis kinerja yang kurang. Jadi misalnya ada yang kurang-kurang, itu bisa ditambahkan di masing-masing kinerja. Contoh misalnya di sini yang tidak memenuhi misalnya pengabdian. Nah, kita tinggal masukkan di sini di kinerja pengabdian misalnya seperti itu. Jika kita mempunyai pengabdian yang ternyata tidak masuk di situ, tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Jadi sebelum kita simpan secara permanen, silahkan isi tadi kinerjanya. Jika user telah memenuhi semua jenis kinerja, maka akan tampil tabel seperti ini. Jadi semua M gitu, semua memenuhi gitu, di situ. Dan idealnya Bapak Ibu sekalian, itu hasilnya itu akan seperti ini, semua hijau, semua M, semua memenuhi. Jadi target kita itu adalah M. Jika ada kelebihan, maka masukkan ke SKS lebih.
Jika ada kekurangan maka diisi. Kalau ada ya, kalau ada kegiatan tapi belum masuk silakan diisi gitu. Kemudian jika ada kewajiban khusus, contoh misalnya di sini ada lektor 200 ya. Nah, kewajiban khusus itu disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya di sini. Kemudian nah di sini contoh untuk kewajiban lektor 200, di sini ada kewajiban khusus lektor, yaitu menulis buku ajar atau buku teks dengan syarat minimum 1 dan menulis publikasi ilmiah dengan syarat minimum 1 juga. Nah, kemudian ini menulis buku itu diambil dari portfolio. Di sini tinggal klik di sini untuk melakukan sinkronisasi seperti tadi. Jadi UX-nya itu, user experience-nya itu sudah misalnya mirip-mirip lah Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya ada tombol seperti ini itu berarti sinkronisasi. Kemudian untuk laporan kinerja simpulan, jika ada kewajiban khusus, ya, data yang ada pada tab simpulan merupakan rekap nilai dari kegiatan yang telah diambil dari portfolio semua jenis kinerja. Perbedaan tab simpulan dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional dengan dosen yang memiliki jabatan fungsional adalah pada tab simpulan yang memiliki jabatan fungsional dilengkapi dengan tabel kewajiban khusus. Jadi ada satu tabel isinya kewajiban khusus. Contoh di sini ada kewajiban khusus lektor. Ini adalah kegiatannya, syarat minimum, kemudian total kinerjanya yang ada di sini. Kalau umpamanya tidak memenuhi, maka ada keterangan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen mengenai kewajiban khusus dosen. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah kita yakin yang kita isi itu sudah benar, kemudian semua memenuhi ya, kemudian kita klik tombol simpan permanen untuk menyimpan data kinerja pegawai secara pempanan. Jadi ini diklik-klik gitu. Oke. Ya. Oke, mungkin itu dari saya Bapak Ibu.